dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, atau yang disebut pembakaran kalori. Berbagai aktivitas fisik memberi banyak manfaat, baik manfaat bagi fisik maupun bagi psikis atau mental. Lakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit per hari dengan baik dan benar agar memberikan manfaat bagi kesehatan. Jika belum terbiasa, dapat dimulai beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas polusi, serta tidak berisiko menimbulkan cedera. Sebagai aparatur sipil negara, tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat, tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan ASN tersebut dengan baik dan tanpa keluhan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan setiap orang untuk menjalankan tugasnya berbeda-beda, sesuai dengan tugas atau profesi dari individu itu masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang bekerja sebagai pegawai kantoran, tentu membutuhkan kebugaran jasmani yang berbeda dengan seorang kuli panggul, di mana seorang kuli panggul harus memiliki kekuatan otot dan daya tahan otot yang lebih dari seorang pegawai kantoran. Kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi juga oleh pola hidup sehat. Walaupun aktivitas fisik sudah dilakukan dengan optimal, tetapi jika tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat, maka tidak akan menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar. Pola hidup sehat yaitu segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Pola hidup sehat diwujudkan melalui perilaku, makanan, maupun gaya hidup menuju hidup sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat mental. Pola makan kita harus berpedoman pada gizi yang seimbang. Pemenuhan gizi seimbang telah dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang. Di antaranya yaitu, makanlah beraneka ragam makanan, makanlah makanan yang mempunyai kecukupan energi, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi makanan, gunakanlah garam yang beriodium, makanlah makanan sumber zat besi, dan minumlah air bersih sebanyak 2 liter sehari. Sisihkan waktu untuk istirahat. Istirahat adalah untuk memulihkan kesegaran tubuh dengan relaksasi atau tidur. Anda harus tidur yang berkualitas, artinya butuh sekitar 6-8 jam sehari. Tidur dalam keadaan dalam dan pulas. Istirahat wajib bagi kesehatan kita. Bila Anda mempunyai waktu luang di siang hari, sempatkanlah istirahat sekitar 15-30 menit sehingga akan mengembalikan kesegaran tubuh Anda. Berbicara tentang kesehatan mental, bukan hanya berbicara tentang gangguan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah saat di mana kita menyadari apa potensi kita, bisa menghadapi tekanan harian atau daily stress, bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kesehatan mental adalah yang pertama,
menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai, seperti jalan-jalan, seperti baca buku, dan juga kita dapat melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal yang paling penting juga adalah perbanyaklah melakukan aktivitas fisik, meditasi, seperti yoga, ataupun teknik relaksasi yang lain guna meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran. Yang terpenting adalah menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, atau menggunakan narkoba. Dan intinya adalah kita harus bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas, agar manajemen waktu lebih baik dan hidup juga akan lebih seimbang. Masalah stres banyak dijumpai di tempat kerja. Stres dapat mengakibatkan perasaan depresi, frustasi, dan kecemasan. Stres di tempat kerja diakui sebagai tantangan besar bagi kesehatan pekerja, dan setiap pekerja memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Hal ini tergantung tekanan yang dihadapinya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Setiap budaya di Indonesia memiliki batik khas daerah masing-masing. Batik khas Kalimantan Utara memiliki berbagai macam motif, tentunya memiliki penjelasan dan makna yang syarat akan filosofis. Salah satunya batik motif Dayak Kalimantan Utara yang terdiri dari 3 etnis, yaitu etnis Bulungan, etnis Tidung, dan etnis Dayak, namun padu dan serasi dalam keutuhan dan keindahan warna. Pesan filosofi yang terkandung dalam batik Kaltara ini sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis di lambang negara Garuda Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia menyimpan berbagai macam kerajinan tradisional yang unik dan memiliki nilai seni tinggi. Salah satunya kerajinan tangan asli berbahan dasar rotan yang merupakan hasil kerajinan anyam suku Dayak. Sebagai ASN di wilayah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tentunya kita harus bangga menggunakan hasil-hasil produksi dalam negeri. Salah satu contohnya seperti menggunakan batik khas Kalimantan Utara dan hasil kerajinan anyam asli suku Dayak. Kaltara di hati.